Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Setiawan dari jurusan Hubungan Internasional Universitas White Hasim Semarang. Video ini saya buat untuk mengumpulkan tugas UAS mata kuliah KN-UAN. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu perbedaan pandangan dan sikap Mbah Wahbasbullah dengan Mbah Bisri Sansuri dalam masalah politik dan agama. Perbedaan masalah politik ketika Mbah Wahbasbullah menjabat sebagai Rais Am dan Mbah Bisri Sansuri sebagai wakil Rais Amnya. Mbah Wahbasbullah pernah mengajak untuk keluar dari Masyumi dan bergabung dalam DPR GR, namun ajakan tersebut ditolak oleh Mbah Bisri Sansuri karena secara tegas Mbah Bisri Sansuri menolak adanya pembentukan DPR GR. Beliau bertumpu pada argumentasi fikih bahwa DPR GR adalah gosok atau perampasan hak orang lain. Secara fikih, Mbah Bisri Sansuri menyebut bahwa Soekarno telah merampas hak pemilih dan anggota DPR yang dipecat. Menurut Mbah Bisri Sansuri, jika NU menerima posisi dalam DPR GR, itu berarti NU telah membiarkan atau bahkan mengambil keuntungan dari tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua, masalah agama. Mbah Wahbasbullah dan Mbah Bisri Sansuri adalah ahli fikih, namun keduanya terdapat perbedaan. Mbah Wahbasbullah lebih memilih fikih yang longgar, sedangkan Mbah Bisri Sansuri cenderung lebih ketat. Pada suatu ketika, ada orang kampung yang bertanya, apakah sapi boleh dikurbankan untuk 8 orang kiai? Secara tegas Mbah Bisri Sansuri menjawab, ya tidak boleh, sapi itu untuk 7 orang. Aturan fikihnya begitu. Namun berbeda dengan Mbah Wahbasbullah. Sampean boleh berkorban 1 ekor sapi untuk 8 orang keluargamu, tapi dengan satu syarat. Begini syaratnya, sapi yang kamu korbankan kan besar, nah anak kamu yang paling kecil butuh tangga untuk panjatan agar bisa menaiki hewan kurbannya. Sapi adalah kendaraan kurban, maka tangganya juga harus binatang yang bisa dikorbankan, yaitu seekor kambing. Di sini bisa kita jadikan cerminan bahwa sebuah perbedaan adalah keniscayaan. Mari kita meneguhkan ujaran bahwa keragaman itu indah dan tak perlu saling menegaskan, karena yang diperlukan saat ini bukanlah pertengkaran, namun sinergi dan kerjasama yang penuh kemaslahatan dengan merujuk kepada keindahan alak perbedaan antara Mbah Wahbasbullah dengan Mbah Bisri Sansuri. Yang kedua yaitu bagaimana Mbah Bisri Sansuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri. Mbah Bisri Sansuri beserta istrinya pada tahun 1917 Masehi mendirikan pesantren di atas tanah milik pribadinya di Den Anyar, Jombang. Hal tersebut tidak lepas dari dorongan mertua dan restu gurunya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri pondok pesantren PP Mambaul Ma'arif Den Anyar, Jombang, dan terkenal atas penguasaannya di bidang fikih agama Islam. Tahun 1919 menggagas pendirian pondok pesantren putri di Den Anyar dengan menampung dan membimbing putri-putri anak tetangga di beranda belakang dalam kasepuhan Kiai Bisri, yang kemudian pada tahun 1927 pesantren ini dengan lebih merata menerima secara terbuka santri putri dari berbagai daerah. Puncaknya pada tahun 1930 didirikannya Madrasah Diniyah Putri Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar. Dalam Islam, posisi perempuan sangatlah dimuliakan. Meski tidak perlu dipahami sebagai setara dengan lelaki, ada banyak dalil dalam Al-Quran yang menjadikan kedudukan perempuan sangatlah istimewa dan mulia. Transgender sebagaimana yang kerap digaungkan oleh kaum modern cenderung menyisakan bias tersendiri. Kesetaraan belum tentu berarti keadilan gender bagi perempuan, sedangkan dalam Islam keadilan terutama bagi perempuan sangatlah dijunjung tinggi. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun perempuan dalam perlakuan yang setara dan adil. Perlakuan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kesetaraan yang lebih luas dalam kinerja pembelajaran dan hasil-hasilnya. Soal yang ketiga yaitu bagaimana kronologi NU bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. NU organisasi masyarakat yang pertama kali menerima pemberlakuan asas tunggal. Keputusan ini diambil pada saat Munas Alim Ulama di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo pada 18-21 Desember 1983. Namun ketika Munas, penerimaan terhadap Pancasila sebagai asas NU tidaklah sepenuhnya mulus. Dari 36 peserta, hanya 2 yang mendukung, sementara 34 lainnya langsung mengacungkan tangan dan memberi tanggapan. Mereka menginginkan agar AD/ART tidak dirubah. Mereka beranggapan bahwa merubah yang telah diciptakan oleh ulama terdahulu
dikhawatirkan akan terjadinya kehancuran golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pula yang menolak Pancasila sebagai asas nasionalisme, sedangkan Islam tidak demikian. Maka dari itu, asas Islam tidak bisa digantikan oleh asas Pancasila. Ahmad Siddiq berupaya menjelaskan dasar pemikirannya. Misal saja bahwa NU membenarkan Pancasila berdasarkan syariah, bukan semata-mata pada ajaran akidah dan syariah Islam. Atau logika sederhana, ibarat makanan sudah kita punya selama 38 tahun, tapi mengapa masih dipertanyakan halal dan haramnya? Pernyataan tersebut belum mampu mengubah peserta yang menentang untuk menerima Pancasila. Namun ketika dikatakan bahwa penerimaan Pancasila telah mendapat restu dari Kiai As'ad, Kiai Ma'rus Ali, Kiai Maskur, dan Kiai Ali Maksum, sedikit demi sedikit peserta Munas bisa menerima Pancasila. Saat Kiai Maskur sebagai pimpinan sidang pleno terakhir Munas mengatakan NU menerima Pancasila, maka peserta serentak mengatakan setuju. Pada saat itulah NU menjadi organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal.